Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan pada kali ini untuk melaksanakan presentasi secara daring. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelum itu yang terhormat Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan, dan yang saya cinta dan banggakan teman-teman semuanya yang menonton video ini. Nah, sebelum itu juga perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Di sini perkenalkan saya Nasra yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini, sekaligus juga sebagai presenter pertama yang akan membahas bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya ada teman saya Yulan Sari yang akan membahas peran-peran guru BK. Dan selanjutnya juga ada Iskar Jaya yang akan membahas tantangan guru BK. Oke, pengertian, bimbingan, dan konseling. Nah, teman-teman, BK ini adalah salah satu bagian penting di sekolah. Mengapa? Karena guru BK itu berperan besar dalam membimbing, mendidik siswa dalam membantu berkembang secara optimal, baik dari segi pribadi, sosial, maupun karir. Cara sederhana, bimbingan adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli seperti guru BK, yang dimana perannya adalah untuk membantu, membimbing, mendidik siswa untuk berkembang secara optimal baik dari segi pribadi, sosial maupun karir. Nah, contohnya dalam bidang karir itu misalnya pasti ada saja siswa pada saat kita SMA, kita pun seperti itu. Ada saja kita temui siswa yang ada yang memang sudah mempersiapkan dari masuk SMA, dia tuh sudah berpikir untuk masuk di universitas ini, tetapi ada juga siswa-siswa yang belum mengetahui dia mau lanjut kemana setelah lulus. Nah, disinilah fungsi peran guru BK untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan bimbingan karirnya setelah lulus SMA. Nah, contohnya juga itu kayak seperti di sekolah saya pada saat itu, teman saya kebingungan dia mau ngapain setelah lulus SMA. Nah, disitulah pada saat itu kita diskusi bersama guru BK, kita ditanya kita mau lanjut di mana. Ini teman saya kebingungan dan dia itu bingung. Kenapa? Karena dia tidak mau kuliah, tapi dia ingin menjadi seseorang seperti itu. Nah, guru BK kami menyarankan itu untuk dia lanjut saja menjadi abdi negara, karena postur tubuhnya itu memungkinkan untuk menjadi abdi negara. Dan alhamdulillah sekarang teman saya sudah menjadi abdi negara TNI Angkatan Darat. Nah, sedangkan konseling itu adalah proses pertemuan guru BK dengan siswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, di sini juga peran BK itu sangat berpengaruh gitu, karena misalnya pasti pas saat kita sekolah dulu itu pasti ada saja siswa yang bermasalah dengan siswa yang lainnya. Nah, jadi disinilah ketika ada siswa yang berkelahi dengan siswa yang lainnya, jadi disinilah guru BK membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menemukan kedua belah pihak secara langsung untuk menyelesaikan masalah secara sukarela dan aman, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada presenter kedua untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulan Sari dari kelas B kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi peran dan fungsi guru BK. Guru bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Mereka bertugas tidak hanya sebagai pemberi solusi, tetapi juga sebagai pembimbing dan pengarah dalam proses perkembangan siswa. Adapun beberapa peran utama guru BK, yang pertama itu sebagai konselor, yaitu tempat siswa berbagi cerita masalah dan mendapatkan arahan profesional. Contohnya kayak ada siswa yang curhat karena merasa bingung dan tidak paham sama tugas sekolahnya. Terus guru BK
dengarkan dan bantu cari solusi. Yang ketiga itu yang kedua sebagai fasilitator, yaitu menyediakan wadah dan sarana untuk mengembangkan potensi diri siswa. Contoh, guru BK mengadakan kegiatan tes minat bakat agar siswa dapat mengetahui apa potensi dirinya. Yang ketiga itu sebagai mediator, yaitu menjadi penengah antara siswa dengan siswa yang lain. Contoh, ada siswa yang berkelahi, terus guru BK memanggil kedua siswa tersebut dan mempertemukan untuk saling berdamai dan memaafkan. Yang keempat itu sebagai motivator, yaitu memberikan dorongan dan semangat agar siswa memiliki sikap positif dan berprestasi. Contoh, guru BK memberi motivasi kepada siswa yang nilainya menurun agar tetap berusaha dan tidak putus asa. Adapun fungsi guru BK yang pertama itu fungsi pemahaman, membantu siswa memahami dirinya dan lingkungan. Contoh, guru BK membantu siswa mengetahui kelebihan dan kekurangannya melalui kegiatan konseling pribadi. Yang kedua, fungsi pencegahan, mencegah timbulnya masalah melalui kegiatan positif. Contoh, guru BK memberikan penyuluhan tentang dampak negatif pergaulan bebas agar siswa tidak berpengaruh dalam hal-hal buruk. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Contoh, guru BK membantu siswa yang sering bolos sekolah agar mau kembali rajin belajar dan rajin ke sekolah. Yang keempat itu fungsi pengembangan, mendorong siswa mengembangkan potensi secara optimal. Contoh, guru BK mendorong siswa yang memiliki bakat menulis agar mau mengikuti lomba karya tulis. Yang kelima itu fungsi pemeliharaan, menjaga agar kondisi positif siswa tetap bertahan. Contoh, guru BK terus memantau siswa yang sudah menunjukkan perubahan positif agar tetap konsisten. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki berbagai jenis layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Adapun beberapa jenis layanan utama BK di sekolah. Yang pertama itu layanan orientasi, yaitu layanan yang membantu siswa mengenal lingkungan baru seperti sekolah, kelas, dan guru, serta tata tertib yang berlaku agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat. Yang kedua layanan informasi, yaitu layanan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai pendidikan, karir, dan kehidupan sosial sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat sesuai minat dan kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga yaitu layanan konseling individual. Yaitu layanan tatap muka antara guru BK dan siswa untuk membahas masalah pribadi, sosial, atau akademik yang sedang dialami siswa. Yang keempat itu layanan konseling kelompok, yaitu layanan untuk beberapa siswa yang memiliki permasalahan atau minat yang sama agar mereka dapat saling berbagi pengalaman dan bekerja sama untuk menemukan solusi. Baik, adapun layanan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iskar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskar Jaya dari kelas B. Hari ini saya akan memaparkan lanjutan materi dari jenis dan bentuk layanan BK yang sebagian sudah dibahas oleh teman saya, yaitu Yulan Sari. Nah, baik, saya akan membahas kelanjutannya. Nah, yang bagian 5 itu layanan penempatan dan penyaluran. Nah, contohnya itu guru BK itu membantu siswa memilih jurusan yang sesuai minatnya. Contoh jurusan IPS karena tertarik dengan ekonomi. Nah, nomor 6, layanan bimbingan karir. Contohnya guru BK membantu siswa yang berminat di bidang ekonomi untuk memahami prospek kerja seperti mencari akuntansi dan analisis keuangan.
Nah, nomor 7 yaitu layanan konsultasi. Nah, contohnya itu guru BK berdiskusi dengan guru matematika misalnya tentang siswa yang nilai pelajarannya itu menurun. Nah, untuk mencari solusi bersama. Nah, bagian B itu bentuk layanan BK di sekolah antara lain. Nomor 1, pembinaan karakter. Contoh, guru BK membimbing siswa untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran melalui kegiatan pembiasan positif. Nah, pelatihan keterampilan sosial. Nah, contoh itu guru BK melatih siswa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kelompok, dan menyelesaikan konflik secara sehat. Tantangan dan pelaksanaan BK di sekolah. Nah, bagian A, tantangan dalam pelaksanaan BK di sekolah. Nomor 1, kurangnya pemahaman siswa dan guru lain terhadap fungsi BK. Nah, kadang siswa dan guru lain itu masih salah paham, mereka pikir BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah, padahal fungsinya lebih luas, termasuk membantu pengembangan diri. Nomor 2, keterbatasan jumlah guru BK. Nah, di beberapa sekolah guru BK itu masih sangat sedikit, jadi satu guru itu harus menangani banyak siswa, sehingga pelayanan jadi kurang maksimal. Nomor 3 itu keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung. Nah, ruang BK kadang belum memadai, bahkan ada yang belum punya ruangan khusus untuk konseling secara nyaman dan tenang. Nomor 4 itu perkembangan teknologi dan media sosial. Nah, siswa sekarang itu lebih sering mencari solusi di internet atau curhat di media sosial daripada datang langsung ke guru BK. Nomor 5, kurangnya kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Nah, guru BK sering kesulitan menindaklanjuti masalah karena komunikasi dengan orang tua dan guru lain itu masih kurang. Baik, bagian 2 itu strategi pelaksanaan BK yang adaptif dan inovatif. Nomor 1, meningkatkan profesionalisme guru BK. Nah, guru BK perlu terus belajar, ikut pelatihan atau seminar supaya lebih paham cara menghadapi masalah siswa yang beragam. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Nah, BK bisa menggunakan aplikasi online atau konseling, absensi, atau mengisi angket kebutuhan siswa agar lebih praktis. Nomor 3 itu membangun kerjasama antara guru BK dan wali kelas. Nah, kerjasama ini penting supaya informasi tentang siswa bisa saling dibagikan dan penanganan jadi lebih tepat. Nomor 4 itu melakukan pendekatan yang lebih humoris dan menyenangkan. Nah, guru BK sebaiknya dekat dengan siswa, misalnya ngobrol santai di luar jam pelajaran, supaya siswa itu lebih terbuka. Nah, nomor 5 atau yang terakhir melakukan evaluasi. Nah, melakukan evaluasi berkala terhadap program untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa yang terus berubah. Nah, baik, sampai di sini rangkaian pembahasan kita tentang bimbingan dan konseling. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa bimbingan konseling itu bukan hanya tempat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sarana penting untuk membantu siswa mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mengambil keputusan dengan bijak. Dan yang paling perlu kita tegaskan, layanan bimbingan konseling itu bukan hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk seluruh siswa. Mengapa? Karena bimbingan konseling itu berfungsi mendampingi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir setiap peserta didik. Nah, kita juga bisa melihat peran besar guru bimbingan konseling itu sebagai konselor, fasilitator, mediator, dan motivator dalam menciptakan proses pembimbingan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan siswa. Selain itu, berbagai jenis layanan bimbingan konseling serta tantangan yang dihadapi di sekolah itu juga menunjukkan bahwa keberhasilan bimbingan konseling itu membutuhkan kerjasama dari guru, siswa, orang tua, dan seluruh pihak sekolah agar bisa berjalan maksimal. Semoga pembahasan ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.